Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kelas HES-A untuk mata kuliah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Senang sekali bertemu dengan Anda semua sekalipun dalam bentuk online karena kita masih dalam masa pandemi di mana kita bersama-sama harus menyedikitkan mengurangi pertemuan-pertemuan offline yang dianggap menjadi salah satu penyebaran penyakit COVID. Tetapi penting bagi kita semua untuk selalu optimis, sehat, karena sehat ini adalah yang paripurna dari seluruh nikmat-nikmat yang lain. Jadi mari kita bangun optimisme, rasa bahagia, rasa tertantang, agar supaya kita bisa terus maju ke depan, termasuk dalam hal pembelajaran fatwa DSN MUI. Teman-teman sekalian, Anda sekarang adalah semester 4, karena itu masih gres atau masih baru, yang diharapkan terus masih memiliki memompa semangatnya untuk belajar. Jadi kita tahu tanpa semangat ini hidup akan terasa sulit, hidup akan terasa mungkin membosankan bahkan. Karena itu perlu terus untuk memompa semangat kita, niat kita, dan karena itu kita perlu mendengar, belajar dari orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang terlihat mampu mengelola kehidupannya lebih baik. Itu salah satu cara kita untuk memperoleh semangat. Cara lain tentu saja berdoa, dan karena itu kita sudah tentu saja sering sholat 5 kali dalam sehari minimal. Itu harus kita syukuri sebagai hamba yang masih bisa sholat, masih bisa sujud. Dan ada banyak cara lain untuk memompa semangat, yaitu juga dengan mengenali potensi diri. Kita harus tahu potensi diri kita, lalu kita legitkan potensi diri itu. Jangan sampai dia justru mengempis, justru berkurang. Kita kenali, kita legitkan, kita bawa, dan jangan pernah takut untuk salah dan gagal, karena salah dan gagal adalah juga pembelajaran dalam hidup, bagaimana agar kita mampu mengelola hidup ini menjadi lebih baik. Kita tahu atau kita sering mengenal sebuah saran atau sebuah motivasi tentang pentingnya berpikir baik atau berpikir positif. Karena dari berpikir itulah akan lahir tindakan. Dari tindakan itu akan lahir kebiasaan. Dari kebiasaan itulah lalu kemudian menjadi takdir hidup kita, menjadi karakter jiwa kita. Jadi itu diawali dari berpikir atau memandang. Karena itu jangan sekali-kali kita memandang diri kita tidak berarti, rendah, bukan siapa-siapa, orang kampung, orang miskin, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita malah justru menjadi orang yang redup tadi, menjadi tidak semangat tadi. Karena kalau kita memandang sebagai orang yang rendah diri misalnya, bukan rendah hati, maka itu akan terbentuk nanti dalam ucapan. Pertama pikiran, lalu ucapan. Kalau sudah sejak awal, siapa saya? Saya kan orang kampung, atau siapa saya orang miskin, lalu kemudian ucapannya pun muncul, lalu tindakannya pun menunjukkan orang yang tidak punya semangat, tidak mau belajar, tidak siap menantang gitu. Dan itu akan membuat kita nanti punya karakter yang seperti itu. Nah, karena itu sejak awal kita harus bangun optimisme bahwa
saya adalah manusia yang telah diberikan potensi akal budi oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan, dan potensi itu mari kita kembangkan. Tahu sedikit diperbesar. Tahu lebih dari sedikit lagi dikembangkan lagi, dikuatkan lagi agar supaya kita mampu menggunakan akal budi ini untuk kebaikan-kebaikan hidup di dunia, dan tentu saja nanti kita akan bahagia di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, mari kita gunakan seluruh potensi yang ada. Kita jangan sering menggunakan alasan. Itu tanda bahwa pikiran kita tidak positif. Artinya beralasan karena hujan maka tidak mengerjakan sesuatu, karena dingin, karena apalagi sibuk, karena dan lain-lain, itu beralasan. Karena pada dasarnya kita bisa berpikir di luar itu, kita bisa berpikir bertindak di luar itu. Karena dalam dunia pendidikan itu adalah kita bagaimana mentransformasikan diri dari seseorang yang selalu bergantung kepada orang lain menjadi seorang yang mandiri. Ciri dari orang yang bergantung adalah orang yang suka mengeluh. Orang suka menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita sering mengeluh dan menyalahkan orang lain, itu tanda bahwa kita itu pribadiannya bergantung, tidak mandiri. Karena tidak mandiri, maka dia akan mencari orang lain, selalu minta tolong, sudah minta tolong lalu menyalahkan lagi karena pertolongannya tidak cukup. Nah, itu orang yang tidak mandiri. Nah, kita harus melatih diri kita agar menjadi orang mandiri. Bagaimana ciri orang mandiri itu? Adalah orang yang minimal memiliki 3 karakter. Karakter yang pertama, dia punya rencana apa yang harus dia lakukan. Tentu punya rencana ya karena kita membaca buku, karena kita dengar orang lain, maka kita punya rencana dalam hidup kita, baik rencana pendek sehari 2 hari maupun rencana lebih panjang, misalnya adalah 1 semester dalam pembelajaran fatwa ini. Apa rencana kita, apa rencana Anda, apa rencana saya, dan apa rencana bersama kita. Nah, ketika sudah punya rencana, maka kemudian kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita rencanakan. Bagaimana kita menyelesaikannya, kapan, dengan siapa, apa yang harus dilakukan. Nah, pertama punya rencana, kedua bertanggung jawab. Yang ketiga, proaktif. Artinya setelah punya rencana, sudah bertanggung jawab, kita lalu proaktif. Proaktif artinya mengawali dengan mencari buku, membaca, mulai menulis, tidak menunggu-nunggu, waktu tidak dibiarkan habis begitu saja, tapi selalu terpikir. Selalu mencoba untuk berbuat, lalu melakukan. Nah, karena itu saya berharap kepada seluruh teman-teman, baik di HES A maupun HES B atau HES C dan HES D, itu bersama-sama menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah kelompok belajar bersama yang satu sama lain saling mengingatkan untuk menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung, tetapi menjadi pribadi yang mandiri. Cirinya 1 punya rencana, 2 bertanggung jawab, dan 3 proaktif. Nah, ketiga ciri ini nanti kita akan turunkan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, baik tentang kisi-kisi apa yang nanti akan kita pelajari, utamanya adalah kita akan mempelajari bersama-sama dari buku ini. Nah, buku tentang Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ini tidak harus membeli, tapi kalau membeli ada, diterbitkan oleh salah satu penerbit terkenal di Jakarta. Tetapi juga ada dalam internet, di digital, bisa dihimpun, bisa dicari sendiri. Kalau pengen cepat ya tentu saja membeli, kalau mau menghimpun itu ada, silahkan dicetak, di print sendiri. Yang buku lain terkait dengan metodologinya itu di buku ini salah satunya. Ada banyak buku lagi, tapi ini salah satu saja. Di dalamnya juga ada metodologi fatwanya MUI terkait dengan keuangan syariah, di antara metodologi-metodologi yang lain. Jadi ini 2 buku utama, tapi nanti juga ada buku-buku lain terkait dengan
usul fikih, metodologi, bagaimana memahami fatwa MUI, DSN syariah terkait dengan fatwa-fatwa keuangan syariah, perbankan syariah. Jadi kita akan punya kisi-kisi. Pembelajaran pertama sekarang lebih kepada motivasi dan kenalan. Lalu kemudian tentang rencana pembelajaran tentu saja yang akan kita gunakan bersama. Yang pasti siapkan teman-teman harus punya akun Facebook yang sesuai dengan nama yang tertera dalam absen. Nah, ini penting sekali karena agar supaya ya dilihat oleh orang siapa Anda sesuai namanya, untuk kepentingan Anda ke depan juga bagaimana dikenal oleh orang lain, oleh institusi lain, oleh lembaga, oleh perguruan tinggi, sehingga ketika Anda punya rekam jejak positif yang sifatnya akademik maupun keahlian, itu bisa dikenali dan mudah Anda untuk mencari peluang-peluang berikutnya, baik peluang kerja maupun peluang belajar, beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu model orang yang ingin tentu saja bertanggung jawab dan proaktif. Itu kita membuat akunnya sesuai dengan nama diri, tidak pakai nama samaran atau pakai avatar yang mau menyembunyikan sesuatu. Jadi mohon dalam proses pembelajaran ini akun Facebooknya harus akun yang sesuai, minimal sekali sangat dekat dengan nama yang ada dalam absen. Karena nanti pembelajaran saya lebih banyak lewat YouTube yang harus dikunjungi, didengar, lalu absen di YouTube itu teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tetapi biasanya absennya itu menulis kelas dulu, lalu nama kelas, nama, lalu nomor NIM. Jadi cukup misalnya hash A atau hash B atau hash C atau hash D, lalu nama Anda dan dalam kurung NIM Anda. Cukup begitu aja, itu tanda Anda sudah absen. Tetapi kan bisa jadi absen di situ tetapi tidak mendengar secara full, karena itu tidak tahu, tidak bisa mengikuti. Nah, karena itu ada kewajiban berikutnya, yaitu membuat refleksi dari apa yang telah didengar itu, dibikin refleksi dalam tulisan ringan kecil sebisanya, semampunya, yang diunggah dalam Facebook masing-masing. Jadi misalnya pertemuan hari ini didengar, lalu apa yang Anda dapat dari pertemuan ini? Misalnya tentang pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, atau tentang cara pembelajaran, atau tentang apa yang Anda rasakan ketika mendengar pembelajaran melalui online YouTube ini. Jadi itu refleksi, bebas, terserah, silahkan ditulis dalam kalimat singkat, sederhana, tidak terlalu panjang sekali karena biar tidak membosankan orang lain. Kecuali kalau berisi semua, silahkan juga boleh panjang, tidak salah ya. Bikin refleksi lalu unggah di Facebook masing-masing. Nah, nanti diharapkan setiap PJ itu menuliskan nama-nama, di samping nama-nama itu adalah alamat Facebook masing-masing orang di setiap nama tersebut, sehingga nanti saya akan kunjungi, saya akan lihat, karena absen akan ada nilainya tentu saja, lalu kemudian refleksi juga akan ada nilainya, lalu berikutnya adalah tugas serta UTS dan UAS. Saya kira seperti biasa. Cuma karena kita masih dalam masa pandemi, semua mungkin kita akan lakukan dengan cara online, yaitu melalui YouTube, WA, dan mungkin 1-2 kali pertemuan biar tahu muka, karena saya juga pengen kenal muka-muka Anda semua. Nanti kita lakukan dengan model atau dalam acara secara online melalui Zoom. Sesekali kita akan adakan itu untuk bersama-sama saling mengenal satu sama lain. Itu secara umum pertemuan pertama ini masih singkat, masih kenalan tentu saja. Sebagaimana Anda tahu, saya
Fakihuddin Abdul Qadir, nama panggilannya Fakih, atau nama di media online-nya baik YouTube, Facebook maupun tulisan-tulisan populer adalah Fakih Abdul Qadir. Anda bisa kunjungi, bisa lihat dalam berbagai situs atau berbagai tulisan. Saya juga sesungguhnya adalah orang kampung dari desa yang kemudian memperoleh kesempatan untuk belajar di pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon selama 6 tahun, lalu kemudian ke Syria selama sekitar 5 tahun sampai 6 tahun juga untuk mengambil S1 di 2 tempat, dan S2 di Malaysia di International Islamic University, lalu pulang pada tahun sekitar 2000-an, kemudian pada tahun 2009 baru mempunyai kesempatan untuk belajar S3 di UGM Yogyakarta. Semua proses belajar saya, S1, S2, dan S3 itu diperoleh melalui beasiswa. Dan ini sekaligus memotivasi Anda semua bahwa orang kampung juga bisa, orang desa juga bisa untuk belajar kemanapun, dimanapun, mencapai bahkan memperoleh beasiswa. Dan pintu atau jalan beasiswa sekarang banyak sekali. Kita bisa temukan informasinya di berbagai lini online dari berbagai lembaga, baik pemerintah, perusahaan maupun swasta. Nah, karena itu penting sekali bagi Anda sekalian untuk mempersiapkan diri dan mengenalkan diri siapa Anda, apakah atau sejauh mana Anda layak untuk memperoleh beasiswa tersebut atau memperoleh kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi jadikanlah pembelajaran fatwa ini menjadi salah satu momentum bagi Anda untuk menguatkan karakter, belajar tidak hanya pengetahuan tapi juga sikap, tindakan, dan karakter diri dalam mengelola kehidupan. Kita berharap dengan proses belajar ini kita memperoleh tidak hanya pengetahuan tapi juga sikap diri yang membentuk diri kita masing-masing, lalu menjadi pribadi yang tentu saja bisa memberikan kebaikan yang maksimal, baik kepada diri, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, serta akhlak mulia. Rahmatan lil alamin berarti memberikan kerahmatan kepada semesta, kepada diri, keluarga, dan manusia, tidak berhenti di situ, bahkan kepada lingkungan alam sekitar. Dan juga kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Punya harta, punya ilmu, bukan untuk sekedar kepuasan-kepuasan yang bersifat bersifat material, bersifat biologis, tetapi lebih dari itu bagaimana menjadi tindakan atau perilaku-perilaku yang bersifat spiritual, sehingga harta, jabatan, apalagi kedudukan, apalagi itu tidak berada dalam hati, tapi dalam tangan saja yang bisa kita lepas kapan saja, kita berikan, kita gunakan untuk memberdayakan dan memberi manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat dan semesta. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya yang lebih komprehensif terkait dengan perencanaan, terkait dengan kerja-kerja kita atau rencana-rencana kita dalam pembelajaran mengenai fatwa DSN MUI, yaitu tentang keuangan syariah. Terima kasih teman-teman sekalian yang mengikuti kuliah online ini, baik dari semester 4 di HES A, HES B, HES C, dan HES D. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita selalu diberi kesehatan tentu saja, agar terus bisa beriman, beribadah, beramal soleh, dan setelah kesehatan, keimanan yang kuat, agar spiritualitas kita selalu membuat kita menjadi orang yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki relasi yang baik dengan manusia.
Kita juga berdoa untuk seluruh orang lain, keluarga, terutama guru-guru yang telah mendahului kita, yang telah berjasa kepada kita semua, dan untuk seluruh warga bangsa Indonesia dan dunia agar segera diselamatkan dari pandemi ini. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman, dan pastikan untuk terus menjadi pribadi yang mandiri, punya rencana, bertanggung jawab, dan proaktif, sehingga Anda bisa menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.